Ya pertama kan semangat, wah mau sempro, mau selesai kan. Sempro baru awal. Nah, mau sempro kita asli, soalnya dosennya ngomong ini sudah kira-kira 80%. Wah kita semangat dong. Lah kok nggak jadi, nah itu terus agak down sedikit. Agak down ya? Iya, jadi sedikit putus asa lah. Shalom Sobat Muda, senang sekali dapat berjumpa lagi dengan kalian. Nah, hari ini di studio sudah ada 2 narasumber yang saya undang khusus buat teman-teman GRC. Nah, langsung saja kita berkenalan sama mereka. Di samping kanan saya ada Yosua. Ada Yosua. Hai, aku Dea. Ada Yosua dan Dea. Jadi mereka berdua akan bercerita tentang perkuliahan mereka dari awal mereka masuk sampai mereka lulus. Yosua dulu nih, aku mau tanya, selama perkuliahan, kira-kira boleh nggak sih kamu cerita tentang perkuliahanmu? Dari singkat aja. Dari awal masuk ya, maksudnya memilih jurusan apa. Jadi saya lulus SMA 2016, lalu kuliah di Universitas Majung. Kenapa milihnya itu ya, ada pertimbangan khusus lah. Akhirnya milihnya di Malang, di Universitas Majung. Setelah itu jurusannya manajemen, karena ya memang keahlian saya di ilmu-ilmu yang hafalan lah. Intinya gitu, jadi kan manajemen kan hafalan-hafalan. Jadi memang sudah ilmunya di situ. Jadi ya oke, sudah disetting kayak gitu. Oh, sudah disetting kayak gitu ya. Kalau Dea gimana nih? Boleh Kalau cerita sedikit? aku pribadi awalnya itu nggak kepingin masuk di Majung sih ya, kepingin di luar kota. Cuma karena ada beberapa pertimbangan, akhirnya aku milih di Malang. Nah, milihnya ya di Majung itu. Dan ambilnya jurusan akuntansi ya. Karena dulu ada informasi nih, kalau misalnya masuk jurusan akuntansi pekerjaannya cepet, lapangannya luas nih. Jadi ya aku mikirnya ya udah masuk akuntansi aja biar aku nanti setelah lulus bisa langsung kerja itu. Jadi sebenarnya tuh nggak pengen masuk akuntansi hanya karena dapat informasi kayak gitu jadi mau masuk. Iya, karena kan awalnya aku SMA-nya IPA ya. Oh, terus IPA. Aku kepinginnya waktu itu teknik pangan. Cuma karena ya itu karena ada beberapa pertimbangan, akhirnya ya udahlah ekonomi lah, ya akuntansi itu yang bisa karena kan hitungan toh banyaknya. Setidaknya IPA-nya kepake lah hitungan itu. Oh, hitungannya. Jadi selama perkuliahan nggak mengalami kesusahan gitu, soalnya kan IPA yang hitungannya dikit kan. Akuntansi itu kebanyakannya kan, wah hitungannya luar biasa lah. Wah, kalau dibilang susah ya. Awalnya itu pas pertama kali nih masuk pelajaran akuntansi, ditanyain tentang debit kredit. Aku kayak, hah, debit kredit ini apa? Nggak ngerti ya. Nggak ada basicnya sama sekali. Iya, nggak ada basicnya. Jadi aku selama dosennya jelasin tuh selama 1,5 jam itu cuma melongo tok. Hah, ini kenapa debit kredit ini apa ya, gitulah pokoknya ya. Tapi ya selama proses itu lama-lama kan ya bisa ya gitu. Berarti mengikuti prosesnya ya. Iya. Nggak pengen ganti jurusan waktu awal-awal gitu? Dulu tuh ada iming-imingan ya, iming-imingan kayak kalau misalnya semester kedua itu mau pindah jurusan boleh. Cuman karena ya itu ya informasi di awal yang masih menetap di otak saya, jadi tetaplah akuntansi susah ya tetap dijalani aja. Susah pun tetap hajar ya. Kalau Yosua nih, aku tanya lagi, apa sih waktu kamu kuliah itu kamu kan ada magang dan lain-lain gitu kan, kalau manajemen gitu kan. Nah, kira-kira dulu tuh magangnya di mana? Terus boleh cerita tentang magang sedikit? Mungkin sebelum sampai magang kan kuliah ya. Kebetulan di manajemen itu ada penjurusannya beberapa. Nah, saya milihnya sumber daya manusia. Oh, SDM. Nah, terus magang. Ya, magangnya di mana? Saya itu magang ya di Sidoarjo, di perusahaan produsen pakan ternak itulah. Jadi ya di sana karena magang dari program kampus, jadi ya mengikuti lah setahun kita magang di sana. Ya sudah. Jadi magangnya setahun di Sidoarjo itu bolak-balik Malang atau iya, menetap di sana? Menetap dong. Oh, harus menetap iya. ya.
Oke. Karena efisiensi waktu. Kalau Dea, magang juga atau enggak langsung skripsi nih? Beda ya sama manajemen ini. Oh, beda. Kalau misalnya akuntansi nih yang di Macung loh ya, itu tahapannya tuh PKL. Ya PKL sama kayak magang, cuma lamanya itu cuma sebulan. Hanya 1 bulan aja Hanya PKL. 1 bulan. Nah kalau sudah PKL baru nextnya itu tugas akhir ini. Langsung tugas akhir. Kalau Yosua habis magang ada lain-lain Nah, itu. lagi? Jadi saya magang, setelah magang ada proyek yang dijadikan untuk skripsi gitu. Oh, jadi hasil dari magangnya yang dibuat untuk skripsi gitu. Iya. Nyambung ya, berarti ya. Iya nyambung. Memang programnya kayak gitu. Nah, saya ini kan dalam proses menyelesaikan skripsi. Oh iya. Lagi berjuang nih, ceritanya saya juga lagi berjuang skripsi. Jadi saya mau tanya-tanya dikit, Iya. menjurus ke skripsi ya. Pernah gak sih maksudnya Yosua itu ngajukan judul, ini baru ngajukan nih, terus ditolak gitu, harus ganti judul. Kebetulan pernah, karena kan saya magang itu bertiga. Maksudnya magangnya berlima tapi kelompokan. Jadi Kelompokan ini skripsinya apa? itu berkelompok. Oh, skripsinya berkelompok, Nah, berapa skripsinya orang? berkelompok 3 orang. Nah kebetulan kan dikasih proyek sama perusahaan. Kasih, karena waktu itu awal-awal ada pandemi, jadi kita nggak bisa ke tempat kerja. Jadi cuma di rumah kita, tapi ke kampus masih bisa. Jadi masih bisa ketemu dosen. Terus kita sudah bikin 1, 2, 3 mau maju sempro. Nah itu kayak out of context dari topik yang seharusnya. Jadi sempat ngulang lah, maksudnya yang sudah ada Diulang lagi gitu. Kalau Itu cukup apa ya? Ya pertama kan semangat, wah mau sempro, mau selesai kan. sempro baru awal. Nah, mau sempro kita asli, soalnya dosennya ngomong ini sudah kira-kira 80%. Wah kita semangat dong. Lah kok nggak jadi, nah itu terus agak down sedikit. Agak down ya. Iya, jadi sedikit putus asa. Terus kalau skripsi bertiga itu apakah efektif ngerjainnya atau? Ya ada plus minus lah ya. Karena kan kita nggak ngerjain 5 bab sendirian, tapi dibagi-bagi. Kalau Dea gimana? Apakah judul pernah ditolak atau pernah ganti judul? Kalau di jurusanku itu kebetulan kan cari topiknya itu harus yang unik ya, yang unik, yang jarang dibahas dan bukan topik yang selama bertahun-tahun pernah dibahas gitu. Nah kebetulan aku waktu pertama kali cari itu udah nih ketemu yang unik nih. Ya udah, ya berarti aku nggak pernah ditolak sih. Jadi nggak pernah Nggak ditolak. pernah lancar dalam apa ya, maksudnya dalam menyampaikan judulnya ke dosen itu lancar Langsung di lah. ACC. Langsung ACC. Masuk pertama langsung ACC. Ya dong, unik kan soalnya. Unik. Tapi itu pas masukin itu udah tahu data-datanya atau hanya baru tahu judulnya aja, belum tahu yang itu. lain-lain. Saya cuma baru tahu judulnya aja. Jadi nggak tahu nih backgroundnya gimana itu nggak tahu. Jadi cuma tahu judul unik, oke pakai gitu. Oke, jadi langsung tahu oh ini unik, nggak ada data sama sekali, tapi percaya diri masuk dan itu ACC. Kalau boleh tahu nih lebih lanjut, kira-kira mengalami kesulitan nggak pas ACC judul itu dalam proses pengerjaannya? Kalau proses ACC-nya enggak ya, itu lancar. Lancar. Tapi waktu ngerjain ini yang awalnya itu karena kan itu sesuatu yang unik yang banyak orang belum bahas kan, cuma beberapa doang sih yang bahas. Dan jadi dataku ini kurang. Oh, data kurang. Jadi informasi yang aku dapat ini kurang, ya kan? Ya udah deh, ngerjaino dengan segala keputusasaan ya. kerja Iya, dengan keputusasaan karena informasi yang aku bisa dapatkan tuh kurang. Ya udah. Ya itu makanya skripsi itu agak nyebelin sih. skripsi nyebelin. Aku tanya nih, Yosua, selama menyelesaikan skripsimu, apakah pernah nggak sih kamu menemukan dosen yang galak atau dosen pembimbingnya tuh susah ditemui, kurang apa ya, aktif dosennya juga sih, kan ada tuh. Ya kebetulan nggak pernah ya.
Karena dosen saya itu selalu perhatian kepada saya. Gitu. Enak sekali ya berarti ya kamu ya. Tapi karena kan skripsinya waktu ada PSBB dan segala macam. Jadi online aja. Jadi pas online. Jadi tapi enggak pernah yang kayak ditolak apa gitu enggak. Langsung lanjut. Bimbingan ya. Bimbingan aja gitu. Bimbingan bab 1 langsung ACC, lanjut bab 2 ya, gitu. Enggak langsung dong. Kan ada revisi. Oh iya katanya. Ya maksudnya dosennya tidak menolak tapi memberikan revisi. Iya. Kalau Dea nih gimana? Pernah enggak ngalamin dosen ya? Nah, kebetulan nih dosenku yang jadi pembimbingku itu kan ada 2. Satunya pembimbing 1 bisa ditemui nih gampang. Nah, pembimbing 2 ini yang susah. Karena dosenku pada waktu itu dia tuh ngelanjutin S3. Jadi antara perkuliahannya dia sama perkuliahan di kampus ini kayaknya kebentur ya. Jadi susah ditemuin sih. Waktu itu aku pernah sih mau konsul nih, karena aku nggak ngerti nih topiknya nih. Aku mau konsul sama pembimbing 2 aku karena dia, menurutku dia tuh lebih tahu nih tentang teori-teori gitu kan. Nah, udah nih nyampe dari pagi, WA nih sama bapaknya, Pak mau ketemu nih, mau konsultasi. Gak dibaca, gak di-read. Tapi aku tahu kalau dia ada ngampus waktu itu. Gak coba ditelepon gitu? Gak berani aku waktu itu kan, soalnya kayak hal yang gak sopan gitu kan kalau telepon. Kan takutnya sibuk tapi aku telepon kan gak sopan ya. Terus habis itu udah selesai, aku nunggu nih dari pagi jam 8, nunggu bapaknya. Duduk diem, lihat tengok-tengok, kok nggak ada, dosennya nggak lewat-lewat. Sampai dari jam 8 tuh sampai jam berapa ya? Jam 12 waktu itu. Tak lihat, tak inceng ruangannya. Kok nggak balik-balik, kok nggak ada. Aku WA-nya nunggu nggak dibalas lagi. sama sekali. Nggak dibalas. Wow. Terus habis itu nunggu nih. Duh, kok nggak datang sampai jam 4 sore kalau nggak salah waktu itu. Udah nyerah kan aku kayak dari jam 8 sampai jam 4 kan. Ngapain aja waktuku terbuang buat nunggu bapak ini. Akhirnya ya udah aku pulang aku lihat WA cuma diri doang. Jadi kayak waktuku sia-sia gitu kan. Itu sih kalau masalah dosennya ini. Itu udah maksudnya sering terjadi sih. Aku tanya, kan tadi Dea bilang dia itu agak kesusahan sama topiknya. Kenapa nggak kepikiran untuk ganti judul gitu? Nah, masalahnya aku baru tahu kalau maksudnya susahnya itu karena di bagian datanya ya sebenarnya, bukan masalah teori dan lain sebagainya, enggak. Tapi masalah datanya. Kan itu data kita kerjakan setelah seminar proposal kan. Aku lihat datanya. Belum ngerasain jadi nggak tahu. Nah, ini aku kasih tahu ya. Kan ada sempul nih seminar proposal. Itu kan cuma bab 1 sampai bab 3. Nah, baru semhas itu kan kita ngerjain datanya kan. Baru aku tahu kalau datanya itu susah. Maksudnya bukan susah itu dalam arti banyak datanya yang aku pakai ternyata. Dan kan itu terus aku seleksi nemuinnya cuma dikit tapi banyak gitu loh. Itu yang susah. Susahnya lagi kan kita nguji nih kan data itu normal apa enggak kayak gitu. Ternyata nggak normal. Pas diuji nggak normal. Iya, nggak normal kan. Waduh, ini ya apa aku kok nggak normal. Udah diburu waktu juga kan waktu itu. Akhirnya aku cari cara ini gimana ya. Kok gak nemu-nemu ini cara normalinnya gimana. Aku tanya sama dosenku, Pak ini aku udah cari cara nih kok gak nemu-nemu. Dosenku cuma jawab, saya juga kurang tahu ini. Wah gimana? Oke, itu pembimbing. Waktu itu aku tanya ke pembimbingku kan. Terus aku tanya nih ke dosen pengujiku, Pak ini saya juga gak ngerti. Saya udah cari ini tapi kok gak nemu aku gitu. Berat berarti ya, dosen aja nggak ngerti. Nah, masalahnya kan saya ini cuma mahasiswa ya, ilmu juga kita cuma dikit. Gimana ini caranya? Waktu itu dosenku yang penguji itu cuma ngomong, saya juga udah lupa ini gimana caranya. Coba sih kamu cari di internet, carinya kayak gini. Aku cuma dalam waktu itu aku kepingin nangis sih. Udah nangis sih sebenarnya kayak. Kenapa sih ini aku udah diburu waktu. Salah satu peganganku cuma dosen, karena menurutku dosen itu kan kayak akan informasi ya kan. Aku berharap bisa bantu tapi ternyata enggak. Terus di situ kayak nangis deh, kayak udahlah aku nyerah aja lah ngomong gitu. Dalam hatiku ngomong nyerah aja lah. Nantilah tahun depan aja lanjut lagi sambil nyari-nyari kan, pikirku kayak gitu. Gitu sih. Tapi kayak gitu sering, maksudnya di perkuliahan
karena kan kuliah dituntut kita cari sesuatu yang beda kan. Dosennya ya beda-beda aja tapi kan nggak tahu. Nggak apa maksudnya dia Tapi nggak ya susah memperkirakan juga. kedepannya itu akan susah. Tapi ya susah juga kalau dosennya juga nggak tahu ya kan. Jadi ini kita mau cari informasi kemana gitu. Dan kalau di internet pun, kalau menurut saya sih, ya itu juga kurang valid ya kalau data-datanya kan. Sebenarnya Kak di internet tuh bukan nggak valid sih. Kita mau ngambil jurnal itu kan nggak gampang ya, yang gratis. Kalau misalnya kita mau ngambil jurnal yang apa ya, jurnal yang oke nih, kita udah serak nih jurnal kayaknya bisa bahas, ternyata bayar. Berbayar. Waduh, itu bukan mahasiswa banget kan ya. Kita Kan cari mahasiswa yang paling kanker ya, kantong kering kan yang mau bayar jurnal juga mikir bener. gitu kan. Jadi Yosua nih, selama mengerjakan skripsi kira-kira waktu terbaik menurut kamu untuk mengerjakan skripsi itu pas kapan? Waktu maksudnya di mana gitu? Ya maksudnya ya waktu terbaik tuh pas di rumah atau di tempat kampus, dong berarti. Tempat ya di nggak tahu ya kan mengerjakan kan butuh konsentrasi ya. Kalau saya nih kan nggak bisa disamakan juga orang-orangnya. Saya lebih suka di rumah sih. Maksudnya ya nanti di rumah aksesnya lebih mudah aja. Kalau ke kafe kan harus mandi dulu, ke kafe, buka laptop lagi, nyambungin wifi. Nah kalau di rumah kan bangun pagi langsung buka laptop, lebih cepet. Ya, saya kalau ke kafe ya nongkrong aja, nggak usah ngerjain tugas. Lebih menyenangkan, Lebih mikir gitu kan ya. Kalau Dea nih di mana? Kalau aku tipe orang yang agak suntukan ya orangnya. Jadi kalau misalnya udah suntuk gitu aku harus cari suasana baru. Ya kalau dibilang tempat yang terbaik ya menurutku kafe yang murah meriah, ada wifi-nya lancar, terus tempat kondusif. Sepertinya gitu. kita satu tipe ya. Iya kan, ya namanya mahasiswa ya. Apalagi kalau di rumah nggak ada Mikir wifi. kalau mau. Tapi aku ngerjainnya waktu ada PSBB, jadi kan mungkin nggak bisa keluar-keluar juga. Iya benar. Bisa. Iya sih. Iya. Maksudnya kalau mau ngerjain sesuatu dimanapun bisa sih, tergantung kitanya aja fokusnya gimana gitu. Tapi di kafe itu nggak terganggu sama suasana atau orang-orangnya itu? Enggak sih aku kebetulan, karena aku dengerin musik ya udah gitu doang. Selama mengerjakan skripsi, kira-kira apa sih halangan terbesar kalian? Kendala dalam menyelesaikan skripsi kalian tuh apa? Yosua dulu deh. Saya dulu. Kendalanya karena kan bertiga ya, kebetulan skripsi saya itu bertiga. Tapi mungkin ini subjektif ya, karena kan ya nggak bisa samakan kampus saya dengan kampus yang lain gitu loh. Ya kalau mau ditanya kesulitan karena bertiga, jadi kan egonya kan beda-beda kan tiap orang. Saya pengennya gini, yang lain pengennya gini. Ya jadi kita menurunkan ekspektasi aja. Jadi biar ekspektasinya itu sama gitu loh. Jadi dibagi siapa bab berapa? Oh iya pasti dibagi. Ya seadil mungkin lah gitu. Itu ada waktu atau target yang udah disepakati atau gimana? Ya targetnya sih nggak ada ya, cuma kita ngikutin timelinenya kampus aja. Kan ada misalnya batasnya tanggal sampai tanggal segini ya, sebelumnya itu harus sudah selesai. Itu nggak ketemu juga 3 orang itu atau? Ya kita nggak ketemu sih, karena ya ada yang di luar kota, terus PSBB, jadi kita online aja. Ya. Kalau Dea gimana? Ada kendala waktu mengerjakan skripsi? Kalau kendala yang pertama karena kan aku kerjanya sendirian ya, alone. Jadinya cobaannya paling pertama itu mager. Kedua udah mager, terus ini ada cobaan datanya yang inilah, teorinya yang inilah, koreksi lah, apalah itulah. Terus habis gitu jadinya kayak patah semangat. Tapi di sisi lain juga mikir kalau patah semangat kapan selesainya. Benar. Kan ya udah, terus habis gitu mungkin yang ketiga itu kendalanya juga kayaknya itu aja sih. Itu aja ya kendalanya. Kan para mahasiswa nih, contohnya saya aja nih, pengen tuh lulus ya
tahun lah paling lama gitu. Tapi kok malas ngerjain skripsi gitu. Mungkin ada tips dari kalian yang biar kita tuh semangat kerjain skripsinya. Dari Cedia dulu deh. Oh, kalau dari aku ya. Dari dia dulu. Namanya manusia tuh pasti males tuh wajar ya. Maksudnya ada rasa males. Terus kalau misalnya kita udah nyerah juga pasti patah semangat kan. Nah, kalau misalnya dari aku nih tipsnya, kalau misalnya kalian merasa gagal, jangan berhenti. Maksudnya jangan berhenti. Terus kalau misalnya kalian gagal, coba lagi besoknya. Kalau gagal lagi ya coba besoknya. Jadi jangan pernah sampai karena gagal kalian berhenti gitu. Soalnya itu bakal menghambat waktu banyak banget. Iya. Itu sih. Kalau Yosua? Tips dari saya ya. Kita yang kuliah itu yang menurutku yang paling krusial itu karena kita harus membagi timeline. Maksudnya kita skala kepentingan kita juga harus diatur. Jadi apalagi skripsi karena kan kampus, kalau di kampus saya itu maksudnya sudah dibagi-bagi gitu. Jadi kalau kamu telat dari waktu itu ya kamu molor gitu aja intinya. Itu. Jadi usahakan kita memang niat. Terus yang paling penting ya niat sih. Jadi nggak malas gitu loh. Nggak malas di awal. Nah kalau kita malas di awal, ya nggak bakal selesai karena memang harus dikerjain kan. Kita nggak bisa nolak. Aku nambah lagi satu. Oh boleh. Nah, di sisi lain kan tadi aku bahas tentang kegagalan ya. Kalau misalnya kalian gagal, kalian juga harus kayak menyerahkan dirimu tuh kepada Tuhan. Benar. Karena ya siapa lagi sih yang bisa bantu? Kan kita doa sama Tuhan minta tolong nih, aku kesusahan, aku kok udah ngerjain sampai kayak gini kok ada sih cobaan, tolong bantuan aku kok Tuhan, kayak gitulah intinya kayak gitu. Dan pasti aku Tuhan yakin sih waktu itu kan aku yang cerita yang dosennya nggak tahu nih apa-apa kan tuh, setelah aku itu kan aku nyerah nih, aku doa Tuhan, aku ini harus nyoba ini. Aku cari cara A, B, C, D, E kok gak bisa. Aku ini mesti kejar waktu. Apa sih yang harus aku lakukan? Bantuan aku pokoknya aku nemu satu cara sih bisa membuat dataku ini normal. Akhirnya aku waktu itu ke kafe, minta tolong sama temenku, minta tolong aku bantuan. Dan gak disangka aku dibantu sama temenku, gak disangka-sangka tuh ternyata ada satu cara yang bisa membuat dataku tuh normal. Dan di situ aku kayak merasa, wah Tuhan bantu aku loh. Ternyata benar buka jalan. Ternyata saat kita wes nyoba A, B, C, D dan ternyata kita masih belum nemu, itu bukan berarti gak ada jalan lain gitu loh. Ternyata Tuhan buka jalan lain yang lebih dahsyat. Dan di situ aku kayak, Tuhan hebat banget dah. Aku akhirnya di situ aku kerjakan PD lah. Terus habis itu maju Somhas dan ternyata gak disangka juga. Waktu itu dosenku memuji aku karena kamu konsultasi ke kita maksudnya nggak ada jawaban tapi kamu masih mau mencoba lagi dan ternyata kamu bisa mengerjakan proposal ini dengan baik. Dan di situ nangis sih waktu itu di depan banyak orang tuh nangis kayak, wah Tuhan, aku gak sangka aku bakal dapat pujian ini, kayak gitulah. Itu sih. Puji Tuhan ya. Jadi tips dari teman-teman kita ini, kalau untuk mengerjakan skripsi kalian merasa kesusahan, kalian harus terlebih dahulu punya niat. Jangan malas. Terus kalau kalian gagal, kalian tidak menemukan cara lain lagi, kalian harus berdoa kepada Tuhan dan yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan buat kalian. Oke, yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, kira-kira ada nggak sih ayat favorit yang menguatkan teman-teman untuk sampai selesai perkuliahan ini? Yosua dulu deh. Ada. Yosua. Oke. Yosua atau Dea? Ya udah Dea dulu. Kalau ayat itu aku nggak hafal sih ini ayatnya di mana. Pokoknya Tuhan pernah berkata kalau misalnya Tuhan tuh nggak akan mengasihi kita cobaan di luar kekuatannya kita. Itulah ya. Terus kemudian ada satu juga lagu yang menguatkan aku itu yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah itu aku selalu nyanyi itu kayak merasa emang sih waktu Tuhan itu yang terbaik lah. Dan gak ada yang bisa mengalahkan Tuhan, kayak gitulah. Kalau Yosua?
apa ya? Saya nggak ada maksudnya yang spesifik harus ayat ini atau ayat ini ya, tapi saya kira semua yang ada di Alkitab juga Motivasi. ngomong kayak gitu. Maksudnya ya kita ya pokoknya kamu hanya just mengerjakan apa yang kamu kerjakan, sisanya Tuhan pasti membantu. Jadi ya ngomong kosong lah, misalnya kalau skripsi aku males ya aku emang males saya gitu loh. Tuhan nggak bantu lah, itu emang kamu yang males. Oh iya. Jadi menurutku ya kita nggak iso menyalahkan, maksudnya ya kita mengandalkan Tuhan, tapi kalau mengandalkan Tuhan aja ya nggak bisa. Maksudnya mengandalkan Tuhan, tapi kamu nggak mengerjakan. Sama aja. Ya kan nggak sulapan, tiba-tiba jadi. Jadi kalau kamu itu kerjakan apa bagianmu dan Tuhan juga pasti akan kerjakan bagiannya Tuhan untuk kamu gitu. Iya. Iya sih. Itu ada bahasa kerennya ya, tapi saya lupa apa. Karena bahasa kerennya aku juga nggak tahu ya. Ya intinya gitulah. Dan niat dan pembagian waktu itu penting. Jadi kalian berdua ini sudah lulus sesuai target kalian dari awal. Gimana Yosua? Saya, kalau ya targetnya memang ya karena timelinenya kuliah yang normal dalam 4 tahun ya saya mengikuti aja lah 4 tahun. Jadi nggak dikurangi, nggak dilebihi. Pas berarti ya, pas aja. 4 tahun. Puji Tuhan kalau ya gitu ya. Kalau Dea? Kalau aku sebenarnya hitungannya 4 tahun sih. Cuman ambil wisudanya tahun ini jadi lewat setahun gitu. Udah 4 tahun sih sama. Tapi ini aneh ya, subjektif sekali karena di kampus kita memang kayak gitu. Wisudanya setahun sekali. Jadi kalau misalnya molor dari bulannya ya otomatis ikut yang tahun berikutnya. aja. Ya. Tapi ya kalau sudah selesai 4 tahun itu ya udah lulus gitu. Wisuda tuh kan hanya sudah acara aja. Acara aja. Acara aja. Peresmian doang lah. Terima kasih buat kesediaan Yosua dan Dea yang telah bercerita tentang perkuliahan kalian. Semoga kedepannya bisa sukses, terus mengandalkan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga pembicaraan ini ada maknanya lah sedikit ya. Nah, tadi itu cerita dari kedua narasumber kita. Semoga pengalaman mereka boleh memberkati teman-teman yang hari ini mungkin lagi mengerjakan skripsi dan juga mungkin nantinya akan mengerjakan skripsi. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa saksikan terus video-video JRC berikutnya. See you and God bless you.